udah jangan sesumbar, jangan ini, saya gitu, jangan meremehkan Alas Purwo, saya gitu. Ternyata ada satu teman, ya saking goblok aja, katanya saking goblok aja gitu. Di antara teman kita itu ngomong gitu. ya. Ternyata apa? Ternyata betul waktu kita jalan ke sana menuju perpat atau Slengrong, di tengah hutan kita tersesat. Namanya masjid bersih, rapi, tapi tidak ada manusia. Gitu. Di tengah belantara. Ya, di tengah belantara, dari pagi hingga sore tidak ada manusia. Kita sempat sholat di situ, gitu ya. Jadi ularnya di situ melungker, manjang lagi, melungker lagi, manjang lagi, melungker lagi. Gitu. Besar ularnya. Ya perkiraan kalau kita memperkirakan panjang, nggak tahu berapa panjangnya, gitu ya. Itu bisa dipastikan ini berarti bukan ular bener ya? Saya yakin bukan benar. Tentang hal yang di Alas Purwo itu jangan disumbar. Saya berangkat awal dari rumah itu adalah niat ritual, kita mencari ketenangan batin, kita mencari kecukupan ekonomi gitu. Terus kemudian dia tersesat, dan dia tersesat hingga dia nggak bisa pulang, ya. Tersesat sehingga dia tubuhnya rusak karena apa, dimakan hewan atau apa gitu ya, apa karena jatuh itu, akhirnya dia, ya kalau pada umumnya orang-orang ini udah mati kan gitu kan ya. Ternyata yaitu badannya udah rusak, dia masih hidup. Yaitu yang sempat ketemu saya itu, yaitu. Berarti dia masih terjebak di antara dua alam nih ya? Ya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Iya, gue masih di seputaran Banyuwangi Alas Purwo. Ya, seperti lo tahu dari kemarin kita sudah beberapa hari di sini. Episode yang lalu kita memang berada di jantung Alas Purwo, alias di tengah hutannya. Sekarang gue sedang berada di rumah Pak Suto, salah seorang senior komandan polisi hutan yang sudah purna tugas, dan beliau banyak sekali punya kisah. Langsung aja gue perkenalkan dengan Pak Suto. Apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Suto ya? Sehat, alhamdulillah. Brother, gue nih sekarang lagi nginep di homestay-nya Pak Suto. Udah ditampung 2 hari gue di sini. Lu tahu nggak? Ini tempat enak banget bro, beneran, sumpah enak banget. Dan di belakang sini tuh, lu mau apa? Buah naga nih kayak gini. Itu ada hektaran di belakang, tinggal metik. Tinggal metik beneran. Dan di Banyuwangi sini, buah naga itu per kilonya ternyata cuma kisaran 3.000 sampai 4.000. Kita di Jakarta berapa duit? Gokil. Ada apa nih? Jambu kristal Pak Suto ya? Iya, jambu kristal. Di sini memang gudangnya ya, buah-buahan ini ya? Iya, iya. Wah, gokil. Nah Pak Suto, balik lagi nih ke urusan kita nih. Pak Suto, ngomong-ngomong masalah Alas Purwo, kan bisa dibilang memang di hutan ini nggak boleh kita untuk apa ya, sesumbar, bahkan sampai meremehkan ya. Nah, dari perbincangan kita tadi, Pak Suto sempat punya cerita, Pak Suto sendiri yang seorang polhut di situ yang sudah 36 tahun mengabdi, yang sudah kasarnya setiap jengkalnya Pak Suto mungkin sudah mulai hafal lah. Pak Suto masih kena juga untuk yang namanya tersesat. Ya. Nah, ini keren banget bro. Lu pengen tahu kan kisahnya berapa hari Pak Suto tersesatnya? 13 hari 13 malam. 13 hari 13 malam. Wah. Oke Pak Suto, tolong diceritakan kisahnya, saya nggak akan motong lagi. Ya. Ini adalah kisah tentang hutan Alas Purwo yang menceritakan bahwa benar adanya tidak boleh meremehkan atau sombong di sana. Karena Pak Suto dan 2 rekan polisi hutan yang semuanya senior ternyata bisa hilang selama hampir 2 minggu. Akibat perkataannya yang meremehkan karena merasa sudah mengenal Alas Purwo. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Terima kasih. Jadi diawali dulu dari satu kisah. Kita mau berangkat tugas patroli, ya, tugas patroli dari sini menuju ke perpat atau Slengrong. Itu sebenarnya jarak itu sangat dekat sekali. Biasanya kita lalui 1 hari 1 malam, PP udah bisa gitu ya.
Itu bahkan nggak nyampe juga lah gitu ya. Kalau jalan prajurit, jalan prajurit kan cepat gitu ya. Gitu. Terus jarang berhenti gitu ya, jarang berhenti itu pasti cepat gitu kan. Tapi biasanya kita pada satu tempat itu kita ada tertarik dengan ini, pasti kita berhenti dulu, menikmati dulu, melihat dulu gitu ya. Itu biasanya makan waktu gitu ya. Pada waktu itu saya bertugas itu 3 orang. Maka saya katakan benar satu teori Jawa mengatakan kalau pergi kemana-mana itu kalau bisa jangan 3 orang. Nggak boleh ganjil, ganjilnya 3 orang? Iya, ganjilnya 3 orang. Kalau 5 orang nggak masalah? Apa, 7 orang nggak apa-apa gitu ya. Okay. Jadi jangan 3 orang lah kalau bisa gitu ya. Karena apapun gitu ada sesuatu yang terjadi di luar ini, di luar nalar. Di luar apa ya, di luar ilmiah lah, di luar nalar. Terutama di Alas Purwo? Terutama di Alas Purwo, benar. Di sini sempat biasanya saya sampaikan kita jadi manusia itu jangan sombong. Walaupun kita mampu, jalan ini sudah berkali-kali saya lewatin. Bukan cuma sekali 2 kali yang kita lewatin dari sini sampai ke Perpat atau Selenggrong. Itu sudah sering kali kita lewatin. Tapi karena ada di antara kita itu 3 orang, itu ada yang satu iya ya Alas Purwo itu kok ada orang tersesat atau ada apa ini gitu ya. Yang kita begini, udah jangan disumbar, jangan ini, saya gitu, jangan meremehkan Alas Purwo, saya gitu. Ternyata ada satu teman, ya saking goblok aja, katanya saking goblok aja gitu. Di antara teman kita itu ngomong gitu. Ya. Ternyata apa? Ternyata betul waktu kita jalan ke sana menuju Perpat itu, menuju Perpat atau Selenggrong, di tengah hutan kita tersesat. Benar-benar tersesat. Benar-benar tersesat. Jadi di dalam hutan itu muter-muter itu tidak pernah sampai Selenggrong itu sampai ke ya perkiraan hari ke-7 lah mungkin. Hari ke-7 lah sampai gitu. Muter-muter aja? Iya, muter-muter dari situ di dalam hutan itu. Dalam muter-muter ini banyak kisah terjadi. Termasuk pada waktu itu ketemu dengan masjid. Terus kemudian di masjid itu, di dalam masjid itu bersih tapi ada ular di dalamnya dan tidak ketemu satu manusia pun. Namanya masjid bersih rapi tapi tidak ada manusia gitu. Di tengah belantara? Ya, di tengah belantara, dari pagi hingga sore tidak ada manusia. Kita sempat sholat di situ gitu ya. Kebetulan 3 orang ini kita menjalankan semua ibadah itu, kita sholat tapi dengan perindang-perinding. Karena apa? Karena ada ular di situ gitu. Jadi ularnya di situ melungker, manjang lagi, melungker lagi, manjang lagi, melungker lagi gitu. Besar ularnya. Ya perkiraan kalau kita memperkirakan panjang nggak tahu berapa panjangnya gitu ya. Gitu. Karena sudah ada melingkar, ke sana lagi, melingkar lagi. Ya satu lingkaran itu berapa meter kita nggak tahu. Tapi bisa dipastikan ini berarti bukan ular benar ya? Saya yakin bukan benar. Oke. Gitu. Mungkin itulah siluman. Karena masjidnya itu pun juga saya yakin bukan masjid benar gitu ya. Terus siapa yang jadi jamaah di situ? Gak ada orang. Saya dari pagi sampai malam rencana mau tidur di situ nggak jadi tidur. Karena apa? Karena takut ada ular itu. Ular besar itu. Ya, di waktu jangan-jangan di waktu kita terlelap, kita masuk dalam mulutnya kita nggak tahu kan gitu ya. Akhirnya kita tidak tidur di situ. Gitu. Kenapa saya katakan di Alas Purwo atau dimanapun kita itu jangan sombong. Jalan ini yang tiap hari kita lalui, kita sudah hafal kok jalan itu. Ya gara-gara sesumbar lah gitu, salah seorang itu ada yang sumbar akhirnya tersesat. Tersesat itu di luar nalar, kita nggak tahu arah, nggak tahu mana ya. Ya sekarang mungkin ada GPS ya. Di Jerman itu kalau dunia sekarang ada HP, dulu kan belum ada HP, belum ada juga GPS kan gitu, belum gitu ya. Akhirnya kita jalan ke sana. Nah itu pun adalah satu kisah ini. Kita kan bawa bekal beras, kita bawa bekal apalah itu, bawang merah, bawang putih, bumbu dapur lah. Ya bumbu dapur ya, itu untuk masak kita nanti di sana. Dan kemudian juga dengan korek. Kalau sekarang sih ada korek gas, kita bisa bawa 5, bisa bawa apa. Itu kita pada waktu itu bawa 2, itu pakai korek batu itu bukan gas tapi korek cerek ya, pakai kapuk dan ada apa gasolin atau bensin lah gitu ya.
Nah itu. Nah, pada waktu itu karena mungkin kita benar-benar dicoba ya dengan makhluk atau dengan apa gitu, dengan kegoiban yang ada di Alas Purwo, batunya itu lepas hilang. Gitu. Ya namanya di hutan nih, batu korek kecil-kecil itu jatuh udah hilang, kita mencari itu udah kesulitan itu, nggak temu. Akhirnya apa? Beras kita makan mentah. Beras kita makan mentah. Kretek-kretek. Iya, kretek-kretek ya, tapi cuma sedikit habisnya gitu tuh. Setelah gitu dengan daun-daunan yang bisa kita makan ya kita makan, tapi tidak dimasak dengan sempurna. Gitu. Tapi kemudian sehari, kemudian 2 hari berikutnya kita mau begitu lagi masak makan begini ya, kan tidak kenyang, ya tidak kenyang gitu ya. Kita bisa makan lah. Terus kemudian bekal yang sekian itu, kalau nasi itu kan sedikit, beras saja sedikit dimasak jadi banyak kan, mengembang ya. Itu kan tidak mengembang. Iya. Akhirnya dengan satu teori kita pernah belajar latihan apa SAR. Itu hidup apa sebagai survival atau apa namanya, kita SAR itu berani hidup dalam keadaan seperti apapun. Nah itu ya. Akhirnya kita upayakan air yang sulit pun juga kita bisa bikin air, potong dari akar itu kita ambil airnya. Terus kemudian masak nasi juga gitu. Gimana cara masak nasi? Kita bungkus daun, kita gali tanah, kita masukkan dalam tanah itu, kita tutup gitu ya, kita tutup. Kemudian di atasnya kita dirikan api. Nah, mendirikan api itu juga sangat sulit. Karena apa? Karena koreknya tadi udah lepas, udah hilang. Manual. Nah, akhirnya manual, kita bikin perapian manual. Kita cari batu bintang. Pada waktu itu sangat sulit sekali. Batu bintang itu kalau nggak ada BBM-nya, ini sangat sulit. Akhirnya kita pakai bambu yang kita gesek-gesekkan, kita bikin api. Kita bikin percikan api itu. Alhamdulillah berhasil. Akhirnya kita bikin api unggun itu di atasnya beras yang kita tanam dalam tanah itu. Kayak dipepes gitu ya? Nah, kayak dipepes, tapi di dalam tanah alam itu ya. Itu akhirnya pada waktu tertentu udah lama kita bongkar, tapi kita kalau bisa jangan sampai kehabisan bibit api, sumber api gitu. Nah itu kita buka, ternyata sudah jadi nasi. Bisa bener? Bener bisa, dan itu bukan 1 kali 2 kali kita praktek itu. Nah, kebetulan pada waktu itu bukan niat praktek, tapi memang kenyataan kita nggak ada apa-apa, nggak ada api, nggak ada air gitu. Akhirnya kita air ambil dari pohon-pohon itu, dari akar pohon, potong bawah, potong atas, kita gini. Taruh di atas, tuh di bawahnya dikasih apa? Cadangan. Daun-daun apa gitu ya, sehingga bisa menampung air itu. Nah, itu. Itulah kita minum sangat sedikit sekali, nggak bisa sekarang dengan kesehatan minum sehari sekian gitu ya. Nggak bisa kalau sudah di alam bebas seperti itu gitulah, sangat terbatas sekali. Nah di Alas Purwo itu hampir menyeluruh kelemahannya adalah air. Itu berlanjut 1 hari, 2 hari kita kelaparan, kita cari ternyata kita di situ ketemu dengan yang namanya satu lahan. Oh di situ kok banyak nanas ya, ada semangka, ada nanas gitu. Ada semangka? Iya ada semangka, ada nanas ya. Kita ambil, kita makan di situ. Terus kemudian kita bermalam di situ. Paginya nanas itu kita cari nggak ada, kebun nanas, kebun itu. Semangka itu nggak ada. Ini adalah benar-benar goib. Tapi kenyataannya nanas ada, dan yang kulit bekas dimakannya ada. Iya, yang utuh juga masih ada, yang kita petik utuh itu masih ada juga. Gitu. Tuh, akhirnya itu tadi kita mimpi, silahkan diambil, silahkan dimakan, tapi tidak boleh dibawa pulang, katanya itu. Di mimpi itu ada suara itu. Iya. Nah, kalau dibawa pulang, itu akan membingungkan. Gitu. Ya kita nggak makan itu, apa kita nggak bawa pulang, kita nggak bikin bekal dari itu, nggak gitu ya. Kita jalan lagi. Tujuan kita adalah Perpat Slengrong itu. Tujuan kita. Ternyata nggak nyampe-nyampe juga. Kita masih muter-muter di dalam hutan itu. Gitu. Nah, gitu pada akhirnya kita untuk mencari arah aja bingung, matahari di mana kita nggak kelihatan gitu ya. Nah, terus kemudian kalaupun ada matahari itu agak condong kita miring di mana gitu, juga sulit untuk mencari arah
mana barat, mana timur. Udah disorientasi tuh ya. Nah itu, akhirnya itu tadi, pada sesuatu orang yang bilang adalah hal yang konyol katanya orang itu, tidak masuk akal ya, karena kita mohon, ayo kita mohon sama Tuhan, daripada kita berdebat aja, 3 orang kan pasti berdebat. Gitu. Pengetahuannya sama gitu ya, usianya juga hampir sama kan gitu ya, paling selisih setahun, selisih 2 tahun gitu kan ya. Nah, dan yang paling tua kebetulan adalah saya kan gitu ya. Tapi saya dianggap paling bodoh, mungkin jadi ayal terus juga gitu ya. Berdebat terus sudah gitu. Nah, udah sekarang gini, daripada kita berdebat, kita ambil satu keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya gimana? Kita mohon sama Tuhan, kita ambil langkah. Saya mengambil langkah begini. Menurut saya kita lempar parang, dia akan jatuh, akan nancap di tanah, terus kemudian roboh. Nah, robohnya ke arah mana itu yang harus kita ikuti. Daripada aku ngikuti sampean, iya kalau benar, kalau enggak. Terus ngikuti saya, iya kalau benar, kalau enggak. Gitu. Ngikuti yang satu lagi ya gitu, iya kalau benar, kalau enggak gimana gitu. Akhirnya itu tadi kita ambil gimana kalau gini. Oh ya sudah, ini kita mohon loh sama Tuhan ya. Dia petunjuknya dari itu ya. Iya dari itu, bagaimana Tuhan menunjukkan ke arah mana ya itu. Akhirnya kita jalan menurut itu. Ya itu diperkirakan pada hari ke 8 atau ke 9 lah gitu ya. Itu akhirnya kita sampai di tepi pantai, yaitu di daerah Perpat Slengrong itu. Di Perpat, kemudian kita ke kanan sedikit itu Slengrong. Ah, di situ ada mata air itu, ada mata air itu di bawah itu. Jadi kita tidak terlalu sulit masalah air, Pak. Akhirnya kita bermalam di situ. Ya di situ dengan fenomena alam Alas Purwo ya terbiasalah dengan suara-suara alam itu, yang bagi orang yang mana ya, orang yang modern tidak pernah masuk hutan itu mungkin itu adalah suara alam yang menakutkan mungkin gitu ya. Tapi bagi kita udah biasa kan. Suara gimana tuh Pak? Ya seperti apa, suara nggak ada seperti apa gitu. Ya kita nggak tahu, atau suara macam-macam lah, ada yang wek, ada yang wek ya gitu ya. Nggak tahu itu suara kijang, nggak tahu ini suara apa, hewan-hewan hutan lah gitu ya. Itu ada yang suara guk itu burung itu ya itu macam-macam di situ suara alam. Ada yang nah itu mungkin macan, kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang terdengarkan suaranya aja. Oke. Itu akhirnya sampai di sana pun kita, terus ini harinya melihat hari sekian, kita pasti membingungkan pimpinan. Kemana ini anak buah ini? Kemana ini anak buah? Pamitnya ke sana, patroli ke sana. Gitu. Tapi kok belum pulang? Nanti bisa-bisa mengerahkan semua tenaga atau sar atau apa gitu. Jangan-jangan gitu. Ya. Daripada kita merepotkan kita orang banyak, kita balik. Nah. Lucu petugas di SAR. Iya, sangat lucu memang petugas kesasar, dan petugas ini senior semua loh ini, ya. Berpengalaman semua loh. Makanya saya bilang, ya untuk masyarakat biasa jangan disumbar di Alas Purwo. Ya petugas pun juga jangan sumbar. Ternyata saya juga bisa tersesat dengan teman-teman ini gitu. Seorang petugas yang sehari-harinya di sana juga bisa tersesat. Dan petugas itu sekarang masih hidup semua, tapi udah pensiun semua, udah peok semua gitu ya. Masih ada sekarang. Kebetulan ini 2 orang teman saya ada di Baluran semua, 2 orang ini. Gitu. Yang di Alas Purwo tinggal saya ini. Ya itu. Akhirnya pulang. Pulang itu mestinya kita 1 hari nyampe. Ternyata enggak. Masih makan waktu banyak. Masih kita bingung lagi mau pulang itu. Pulangnya pun masih kayak gitu? Iya, masih bingung gitu ya. Akhirnya kita tahu tadi ya, dengan ada kebun nanas, dengan kebun apa itu, semangka gitu ya. Kita masih ketemu dengan, wah ini kok ada pohon singkong, pohon apa gitu. Kita gali, akhirnya kita masak gitu. Ya itu tadi, tentu saja kita tetap mempergunakan sumber api dari gesekan batu bintang ataupun bambu gitu. Kalau batu bintangnya sangat sulit karena tidak ada BBM, tidak apa itu ya. Kalau ada itu mungkin lebih mudah gitu ya. Ya itu kita gesek-gesek bambu, kita bikin perapian atau gimana gitu ya. Singkong kita masak dengan keterbatasan air seperti pertama tadi, taruh di dalam tanah, kita tutup, kemudian
kita kasih apa serasa yang bisa terbakar. Tapi kalau singkong mudah gitu, walaupun dibakar dengan kulitnya di perapian ya tetap matang dan enak itu kalau singkong. Gitu. Tapi kalau makan nasi masa mau campur tanah gitu, masa apa kan gitu kan. Ya itu akhirnya ya itu yang kita lakukan ya. Sehingga akhirnya kita berusaha pulang sampai hari ke-13 kita sudah nyampe di ini perbatasan Alas Purwo dengan hutan jati. Itu hutan jati itu sudah ada hutan tertata sudah gitu ya. Kalau tadinya di hutan benar-benar hutan alam, hutan lindung tidak tertata gitu ya. Nah kalau ini udah kita nggak bingung, akhirnya kita jalan. Begitu kita pulang sampai di kantor, di situ tim SAR sudah siap berangkat. Udah dibentuk tim SAR. Iya sudah. Jadi pimpinan itu pada waktu itu sudah membuat tim SAR untuk mencari kita, tapi belum berangkat, persiapan berangkat. Oke. Ah di situ akhirnya baru kita ketemu. Wah udah gitu. Namanya pimpinan pada ngerangkul, ada selamat semua ini banyak cerita yang harus diceritakan ada gitu. Tapi jangan cerita sekarang, Anda masih capek. Iya. Itu. Tim SAR yang dibuat itu juga dari para senior saya. Kalau junior nggak ada mungkin ya, dari senior saya. Jam terbangnya lebar tinggi ya. Iya. Itu akhirnya nggak jadi berangkat, jadi mereka semua berangkul ya. Alhamdulillah ya. Anda memang benar menyusahkan, tapi belum menyusahkan amat sih. Padahal kalau ketemu di hutan ada mungkin tidak tempel. Dan kita semua tidak sadar siapa sih yang kepingin tersesat. Tidak ada manusia kepingin tersesat, tidak ada manusia kepingin celaka. Ya. Ya itu di dalam hutan itu yang ketemu yang namanya apa pohon apa seperti mundung atau apa gitu gede gitu ya. Mundung itu apa ya? Ya seperti apel lah gitu ya, seperti apel gitu ya. Tapi dimakannya rasanya agak kecut gitu ya, agak kecut itu. Dagingnya itu agak kecut itu matang. Tapi enak juga ya. Cuman itu pohon apa saya nggak tahu. Kalau sekarang ada kamera, ada apa mungkin kita bisa dokumentasikan gitu ya. Pada waktu itu nggak ada, jangan mikir kamera. Gitu. Kita bisa menyiapkan bekal untuk ke sana aja sudah hebat lah kan gitu ya. Tapi yang kita makan di sana kita berguru sama hewan. Contohnya daun-daunan. Ya kalau di sini banyak itu ada daun apa itu? Daun bayam atau daun singkong. Di sana nggak ketemu daun singkong, nggak ketemu daun bayam, ya daun-daun hutan alam lah gitu ya. Terus yang mana yang bisa kita makan, yang apa gitu. Akhirnya kita pedomannya kita berguru sama daun yang berlobang, itu berarti kan dimakan ulat. Berarti itu tidak beracun. Tidak beracun. Nah, itu ya. Tapi kalau ada daun itu yang utuh, benar-benar utuh gitu ya. Jangan suka tahu-tahu langsung dimakan, jangan-jangan ini beracun kan gitu. Hewan aja nggak mau. Gitu. Iya, mempelajarinya justru dari hewan. Iya, kita belajar di situ. Makanya di awal tadi saya bilang, kita yang jadi manusia jangan sombong, kita bisa berguru sama itu. Tanpa itu mungkin kita nggak hidup. Benar. Kita akan kelaparan. Gitu. Iya. Sebenarnya dimanapun itu yang namanya apa ya pelajaran apa pramuka atau apa dulu itu ya apa survival bertahan hidup. Apapun di lingkungan kita itu banyak yang bisa dimakan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kalau di tempat yang baru, yang asing gitu ya. Kan bukan di kampung, kan asing kan gitu ya. Jangan sembarang makanlah nanti beracun. Kenapa? Di situ ada daun ingas. Nah, daun ingas itu sangat gatal sekali itu ya. Atau daun kemadu. Daun kemadu itu seperti apa ya? Seperti daun waru. Pohon waru itu sangat gatal sekali. Gitu. Sangat gatal sekali, jangan coba-coba kan gitu ya. Kan banyak tumbuhan itu yang kena apa? Kena kulit aja melepuh ya. Ada alerginya kita ya. Iya pasti. Gitu. Dan selama di dalam itu Bapak ketemu ada hewan apa lagi Pak selain? Banyak, tapi pada waktu yang ketemu langsung ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Yang paling sering ya suara itu pada waktu tidur malam itu. Suara aja itu. Dan yang aneh itu apa masjid yang megah itu dan isinya ular ya? Ya itu yang paling aneh itu. Di tengah hutan gini mana mungkin ada masjid sebesar ini sebagus ini, terus yang jadi jamaahnya siapa gitu. Itu yang paling aneh, makanya saya bilang itu adalah hal gaib, adalah hal yang tidak masuk akal di
di ilmiah pun juga nggak ada kok, pernah dibangun di situ, nggak ada kok gitu ya. Itu ternyata kok ditemu, dan tidak semua orang dijumpai itu, orang masuk ke situ. Sekarang kita mau ketemu itu ya nggak tahu lagi di mana tempatnya, kita lupa. Ya kalau zaman sekarang sih bisa kita titik ordinat ya, kita bisa titik ordinat. Ada titik koordinat pun balik situ belum tentu itu ada. Ada titik koordinat pun balik situ belum tentu masjid itu ada. Ya, seperti halnya ini tempat ini ada di Alas Purwo itu ya, tapi bukan pada waktu tersesat, bukan. Itu ditemukan ada sumur upas. Sumur upas itu adalah sumur alami di tengah hutan, lubang, bunder, lubangnya itu dan dalam. Dan di bawahnya itu ada air, ada tulang-tulang. Tulang apa? Ya tulang-tulang hewan ya gitu, apa nggak tahu itu tulang manusia, tulang hewan kan jaraknya agak jauh. Dalam itu? Ya dalam gitu ya. Nah, terus kemudian apa ini yang namanya sumur upas gitu kan, sebelumnya kita sudah dengar ada sumur upas, ada sumur upas. Akhirnya kita masukkan itu apa lilin, lilin yang gede itu kita hidupin, kemudian kita kasih tali, kita masukkan ke dalam, ternyata padam. Masukkan lagi, ternyata padam. Berarti ada gasnya? Ada beracunnya. Iya. Itu ada gas beracunnya. Ya itu, akhirnya, oh berarti kita jangan lama-lama di sini. Ya mungkin kandungan gas beracunnya yang paling tinggi di dalam, tapi kan di atasnya pun juga pasti ada gas beracun itu kan. Iya, mungkin dia menguap naik ya. Dia menguap naik, entah seberapa persen gitu ya. Berarti kita jangan lama-lama di sini. Kita bisa mati dan kita jadi tulang nanti. Seperti yang di bawah itu. Iya, seperti yang di bawah itu. Gitu. Arti indikatornya tuh ngetesnya gitu ya, pakai lilin, ya, diturunin dan dia mati, berarti ada gas yang beracun. Iya. Gas beracun di alam bebas itu ngetesnya paling hebat yaitu dengan api. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau saya di Jawa Barat itu, terutama di Gunung Salak itu pernah ada ditemui di situ ada sejenis lumpur. Itu kalau bahasanya itu lumpur hidup. Ya. Itu kalau rata kayak tanah, cuma kalau diinjak tuh ambles dan kita bisa ketelan. Nah di sini ada nggak Pak gitu Pak? Tidak saya jumpai. Belum pernah jumpa ya? Belum pernah jumpa. Cuman di dalam bayangan itu, nggak tahu di Indonesia, nggak tahu di luar negeri itu ada tempat yang begitu tuh ada gitu. Saya yakin ada gitu ya. Ada orang pernah cerita. Kita tangkap cerita itu, tapi di Alas Purwo itu belum ketemu ya? Belum pernah ketemu. Nah kalau saya kan dulu, saya hobi mendaki juga Pak, saya juga dulunya pemburu basicnya. Ya. Nah kalau di hutan itu ada sebuah tanaman Pak yang mungkin, ini bukan magic ya, tapi memang tanaman ini kita menyebutnya akar mimang. Itu kayak serabut gitu modelnya. Dan kalau kita ngelewatin itu biasanya kita tuh kan berputar-putar tuh Pak tuh. Ketemunya di situ lagi, dan itu bisa dibilang magic ya, jadi nggak magic jadinya magic. Dan itu di sini ada juga nggak seperti itu Pak, seperti di Jawa Barat? Ya ada, tapi tempatnya tidak bisa kita tahu. Oh di situ tempatnya. Betul, nggak bisa di ini. Nggak tahu gitu ya. Cuman pernah gitu ya, pernah mendengar satu cerita, terus kemudian di hutan pernah kita jumpai langsung. Dan pada kenyataannya juga iya. Cuman tidak 13 hari. Tidak 13 hari pada waktu itu. Muter-muter aja gitu tuh. Itu namanya katanya orang itu akar ruwet atau akar nimang. Iya, berarti akar ruwet atau akar nimang gitu. Jadi kecil gitu ya. Jadi nggak gede pohonnya, tidak seperti liana atau apa gitu ya, enggak. Itu kan agak gede ya. Ini yang kecil gitu ya. Pokoknya di lingkungan itu banyak tumbuhan itu sangat hati-hati sekali. Karena hati-hati, wah ini kita berada di ini gitu ya. Nah menurut Bapak itu faktor apa ya? Itu kan bisa dibilang hanyalah sebuah tanaman gitu, tapi memang nyata bisa membuat kita berputar-putar. Itu berarti ada faktor X-nya juga dong di situ. Menurut saya itu adalah pohon goib. Pohon goib. Tanaman goib. Tumbuhan goib, bukan tanaman lah, tumbuhan goib. Gitu. Jadi pada waktu itu kita ketemu di situ, sekarang aja saya mencari tempat itu lagi nggak ketemu. Benar. Gitu ya. Dan yang dijumpai kalau itu cerita itu
bukan hanya saya, karena saya juga dari sebelumnya sudah pernah dengar kan gitu ya. Pada waktu itu juga sempat ketemu, ternyata membingungkan. Apalagi kalau kita potong atau apa kita bawa gitu ya, lebih membingungkan lagi, nggak ketemu nanti gitu ya. Mana kita mau pulang, mau kita kemana, itu ada di sini. Dan saya jumpa itu 2 kali selama di Alas Purwo ini, 2 kali ketemu itu. Nah, artinya kan Pak, orang hilang itu bisa menimpa siapa aja, termasuk Bapak seorang petugas hutan sendiri. Iya, iya. Ya mungkin satu dimulai dari omongan yang kurang dijaga. Iya. Kasus apa lagi Pak yang pernah ada di sini Pak? Begini, ada ini satu kisah juga, bukan orang lain lagi ya. Karena itu masih om saya, ya. Masih suaminya, adiknya mertua saya. Itu kebetulan istrinya juga masih hidup itu. Nah, bibi saya itu masih hidup sampai sekarang. Itu suaminya pernah hilang di Alas Purwo. Dia lelono. Lelono itu? Spiritual. Oh. Dia spiritual, bertapa lelono. Pada akhirnya dia tidak bisa pulang. Sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ketemu saya sudah lama. Sudah berpuluh-puluh tahun itu baru ketemu dengan saya. Ternyata orang itu sudah menjadi makhluk yang setengah goib. Hah? Ya, dia bisa menghilang juga, udah tidak hilang lagi gitu. Ketemunya di? Ketemunya di hutan. Terus? Ketemunya di hutan itu namanya Lek Selamat namanya. Itu suaminya bibi saya namanya Bi Karsitun itu. Nah itu, tapi pada waktu itu saya memang belum pernah kenal. Sebelumnya tuh belum pernah kenal. Belum pernah ketemu lah. Iya, terus akhirnya saya ngomong bahwa kamu siapa, kamu namanya, oh kamu masih keponakanku, kamu masih keponakan, kenapa? Aku suaminya Bek Situn, kita bilang gitu. Terus kemudian, gimana Om? Sampai kok nggak pernah pulang, sekarang Bek Situn kan sudah punya suami yang ini. Iya, saya sudah berpuluh-puluh tahun di hutan. Saya sudah berpuluh-puluh tahun di Alas Purwo, dan saya sudah tidak bisa kembali ke manusia ini, ke alam manusia, berhadapan ke alam manusia, enggak gitu, karena saya sekarang sudah menjadi penghuni di Alas Purwo katanya. Wah, Om bisa bantu kalau saya suatu saat kepingin ketemu sama Om, itu gimana? Ya pokoknya kamu sering masuk hutan kan, bisa ketemu lagi gitu ya. Ternyata sampai sekarang pun saya tidak pernah ketemu lagi itu. Cuman begitu saya pulang saya tanyakan kepada mertua saya waktu itu masih hidup. Saya tanyakan juga kepada ini, ternyata memang betul suaminya Bek Situn itu namanya Selamat, dulu suka ritual gitu, suka ritual. Terus kemudian hilang, nggak pernah pulang lagi. Ya itu. Artinya dia sekarang itu bisa dibilang masih hidup atau sebenarnya gimana sih Om? Saya nggak paham nih. Ya alamnya kita bingung juga apakah dia masih hidup atau enggak, tapi waktu kita ketemu itu dia bilang saya masih hidup, cuman badan saya rusak, dia bilang gitu. Cuman badan saya tidak bisa dijumpa, ini makanya saya tidak bisa kembali ke masyarakat, dia bilang gitu. Oh, secara jasmaninya mungkin sudah hancur ya? Ya. Mana yang hancur? Om. Oh ya nggak bisa saya tunjukkan, sudah tertinggal. Ini makanya saya ketemu sama kamu, ini sudah di dalam bentuk badan yang berbeda, kata gitu ya. Sudah badan halus, kita bilang gitu. Itu dia ngomong. Yang jelas titip salam aja sama bibimu, silahkan lanjutkan kehidupan dengan suami yang baru atau dengan anak yang baru, silakan. Kebetulan dengan Selamat ini bibi saya belum punya anak. Oh, suami yang baru ini? Enggak, dengan yang hilang ini? Dia dengan yang hilang itu belum punya anak. Itu. Nah itu dia cerita banyak pada waktu itu, dan yang tahu cerita itu hanya saya mungkin gitu ya. Nah saya kan duduk dengan dia berlama-lama gitu ya. Ngobrolnya lama tuh Om berarti? Ya berlama-lama itu ya. Itu.
Itu goib tapi tidak goib, karena saya pada waktu duduk ini kan ya tidak goib, kita biasa kan gitu ya. Tapi itu kita bisa jagongan, bisa omong-omongan gitu. Dan saya pada waktu tidak ada teman yang bisa jadi saksi, nggak ada gitu ya. Ya itu, dia cerita macam-macam di Alas Purwo itu ini. Cerita apa aja Om Dim? Hah? Cerita apa aja tuh? Ya tentang hal yang di Alas Purwo itu jangan disumbar. Saya berangkat awal dari rumah itu adalah niat ritual, kita mencari ketenangan batin, kita mencari kecukupan ekonomi gitu. Terus kemudian dia tersesat, dan dia tersesat hingga dia nggak bisa pulang gitu. Tersesat sehingga dia tubuhnya rusak karena apa, dimakan hewan atau apa gitu ya, apa karena jatuh itu, akhirnya dia ya kalau pada umumnya orang-orang ini udah mati kan gitu kan ya. Ternyata yaitu badannya udah rusak, dia masih hidup. Ya itu yang sempat ketemu saya itu ya itu. Berarti dia masih terjebak di antara dua alam nih ya? Ya betul itu. Oh gitu, ngeri juga ya. Karena mungkin dia prosesnya dia meninggal pun dia sedang melakukan sebuah ritual ya. Ya. Bukan seperti orang normal. Kalau orang normal meninggal ya udah ya kan, dia sedang melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak paham ya. Ya saya sendiri pun juga nggak paham. Saya mempelajari setelah itu pun jadi PR terus kita ini ritual. Nggak pernah ketemu juga gimana terus ceritanya, alamnya gimana gitu, nggak pernah ketemu. Dan dengan Om Slamet itu sampai sekarang pun saya masih sering masuk hutan, sampai sekarang pun nggak pernah ketemu. Belum ketemu lagi ya? Ya. Nah, Bapak sendiri ibaratnya kan bermula dari seorang petugas biasa yang melihat hal begitu aneh sampai Bapak akhirnya mulai memahami, mulai mencerna, dan Bapak juga mendalami. Artinya pernah nggak Pak ada orang yang meminta bantuan Bapak dalam hal-hal seperti itu, tapi dalam skalanya tuh skala yang ibaratnya apa ya, skala besar lah untuk melakukan sesuatu yang besar, dan itu menurut Bapak bertentangan dengan hati nurani Bapak? Oh itu ya, ada juga gitu ya. Dulu saya nggak sebutkan periodenya tahun berapa nggak saya sebutkan gitu. Yang jelas pada waktu itu ada satu kontestasi politik, ada dua calon pemimpin negara, gitu ya, dua calon pemimpin negara. Nah, kemudian ada salah satu tim itu tim spiritual itu ngomong dengan saya itu. Tim spiritualnya dari salah satu kontestan itu, dia minta tolong bagaimana membantu calonnya dia itu membantu dia. Oke, saya bantu, saya gini. Terus gimana Bapak kalau bisa? Bapak ini gimana kalau orang itu dicengkes saja, ditenung aja, di apa gitu? Disantet lah bahasanya. Ya disantet itu bahasanya. Kalau itu saya nggak siap. Kalau untuk membunuh orang atau apa, berapapun Bapak bayar, berapa miliar Bapak minta, saya sudah ditawarin berapa miliar Bapak mintanya. Disuruh sebut gitu? Iya. Terus saya bilang saya nggak mau. Jangan karena uang saya harus masuk neraka, saya gitu. Jangan mengorbankan hidup saya masuk neraka gara-gara uang 1 miliar, 2 miliar, saya gitu. Itu, udah berapa miliar sampean minta itu. Nggak mau saya kalau itu. Kalau saya mendoakan jagoan Anda itu, klien Anda gitu, oke saya doakan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan amanah. Lah amanah itu yang disebut amanah itu amanah dari Tuhan. Nah itu amanah dari Tuhan. Lah amanah dari Tuhan itu biasanya penjelmaannya adalah amanah dari rakyat gitu. Itu ya monggo gitu. Tapi sampai itu, oh berarti Bapak ini tidak setuju dengan ada ini. Bukan karena saya tidak setuju, saya nggak mau. Bapak kalau gitu menentang dengan ini gitu. Saya bahkan akan dimusuhin, akan diapa. Pak silahkan aja, sampean beranggapan begitu. Tapi yang jelas saya nggak mau kalau suruh itu. Gitu. Bapak bisa nggak? Ya maaf aja. Saya kalau dibilang nggak bisa, kalau untuk saya tujuannya seperti itu ya langsung aja saya bilang saya nggak bisa gitu. Padahal itu sebenarnya hal yang mudah kok gitu. Membunuh gitu kan sebenarnya hal mudah, cuman caranya yang goib dengan ada yang cara yang tidak goib.
yang tidak gaib, contohnya seperti halnya parang, celurit, Tembak lah. ya, tembak atau apa itu. Dengan hal yang gaib beda lagi gitu. Itu. Nah terus ya itu kalau Bapak ini enggak ini kan berarti Anda tidak setuju. Bukan itu caranya. Malah cenderung ngancem. Ngancam. Oke. Ngancam. Ya udah kalau sambil ngancam saya mau dibunuh ya monggo silakan dibunuh ya. Kalau bisa. Nah, kalau bisa, kalau bisa gitu. Ya, silakan saya dibunuh, mau ditembak, mau diapa gitu silakan. Kalau Anda mau. Karena apa? Seorang penembak pun ya, saya berangkat dari Polhut ya. Saya sering latihan nembak juga gitu ya. Seorang penembak pun kalau dia menembak burung, menembak macan, menembak apa itu mentalnya masih lumrah. Tapi kalau sudah menembak manusia itu beda. Itu mungkin kelebihan itu yang punya itu adalah satu teman kita yang dari angkatan itu ya, yang biasa bertugas perang. Aku nembak orang ini bukan orang, tapi ini adalah tugas negara, karena itu beda lagi gitu ya. Kalau saya suruh nyantet karena gara-gara kontestasi politik, ya maaf aja, saya nggak bisa gitu. Kalau saya tidak disetujui atau saya mau dibunuh, pada waktu itu saya diancam, ya silahkan aja. Gitu. Tapi ternyata apa pada akhirnya jagoannya ya memang menang. Akhirnya pada hari itu waktu itu akhirnya baru yang menang. Oh itu ternyata menang. Iya kan saya bilang, saya bantu dalam doa yang benar. Pada waktu itu orang itu juga ngasih duit banyak juga ke saya pada waktu itu gitu lah. Tapi yang nggak enak itu akhirnya dia ngancam itu. Gitu. Tuh, akhirnya yaitu kontestasi politik itu ada sama dengan kita itu gila harta atau gila jabatan kan gitu ya. Apapun cara dilakukan oleh manusia itu kan. Ya saya bilang manusia itu lemahnya ada di 3 faktor: harta, tahta, dan wanita itu. Benar Pak. Itu. Artinya di sini bisa dibilang kan memang Banyuwangi ini terkenal Pak ya, maksudnya untuk hal maaf ya agak jadi stigmanya agak negatif. Di Banyuwangi terkenal itu gudangnya dukun santet. Ya. Ya kan. Nah ibaratnya orang-orang yang memerlukan jasa-jasa seperti itu di Banyuwangi itu bisa dibilang banyak orang yang bisa seperti itu katanya. Ya. Dan apakah ini berkaitan dengan dekatnya Banyuwangi dengan Alas Purwo Pak? Karena bisa sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga gitu ya. Banyuwangi itu terkenal yang seperti itu ya sama dengan inilah, sama dengan Banten, sama dengan mana? Aduh, di Aceh juga itu ada ilmu-ilmu itu gitu ya. Di daerah jenengan itu, daerah Betawi juga ada itu ahli-ahli spiritual yang ahli begitu. Sebenarnya semua daerah ada kok gitu ya. Cuma memang Banyuwangi memang mungkin pusatnya ya. Sehingga pada kontestasi politik tertentu terjadi apa kasus ninja kemarin, nah itu ya kasus ninja kemarin. Orang tidak tahu kasus ninja itu dari apa gitu ya, dari apa gitu. Sebenarnya adalah dari kontestasi politik juga gitu. Berhubungannya ke situ juga. Iya. Karena juga orang-orang yang melakukan itu kan bisa dibilang orang-orang terlatih. Ya, iya orang-orang terlatih. Nggak usah kita bahas. Iya. Ya ini ada salah satu juga. Kenapa masuk di Alas Purwo itu kemarin sempat saya bilang pengunjung Alas Purwo itu bermacam-macam. Ada yang delono karena niat spiritual adalah untuk mencari ketenangan batin atau mencari ilmu. Ada lagi juga karena menghindar dari banyaknya hutang atau banyaknya kasus atau hukum gitu ya, kasus hukum gitu ya. Akhirnya itu malah terakhir ini ya, itu kejadiannya terakhir ini kan belum begitu lama ya. Antara Pancur ke Gua Istana itu kan kita bangun jalan padat karya lah, walaupun kecil itu padat karya itu ya. Dulu kalau mau ke Gua Istana kalau sudah musim hujan gini becek, kesulitan kita ke sana. Kita nyebur di lumpur-lumpur itu jalannya itu. Belum dipadatkan itu? Ya belum dipadatkan, kan sekarang kan bisa enak sekarang. Iya. Bahkan motor pun bisa masuk sekarang gitu kan. Benar-benar. Nah itu ada tahu-tahu ada petugas dia mengatakan dari Polda dan ya dari kepolisian lah yang jelas gitu ya. Dia tahu-tahu rame-rame mencari orang gitu, tapi dia nggak ngomong orang itu kasus apa, ciri khasnya gimana itu dia nggak ngomong. Jadi petugas itu tahu-tahu mau menyergap orang itu, akhirnya orang itu lepas.
yang jadi buron itu. Akhirnya lepas gitu. Akhirnya begitu lepas dia menyampaikan, wah ini petugas tidak mau bantu, tidak apa gitu. Apa yang mau dibantu? Ngomong aja enggak. Ngomong aja enggak. Apa yang mau dibantu, ada ngomong enggak. Terus dia, iya ini kita mau pegang buron ini buron ini. Salah ini, problemnya ini. Tidak dibantu sama sekali. Gimana kita mau bantu? Wong sampean ngomong aja enggak gitu ya. Terus kemudian sampean cuma ingin rekreasi aja, ingin ke gua, ingin apa gitu. Padahal orang itu tenaganya kita pergunakan untuk bangun jalan itu ke gua gitu. istana. Ya. Oke. Andai kata dia ngomong, ya enak lah gitu. Ya saya panggil ini bayaranmu, ini apa, kamu tak saya kasih saran ini, tinggal pegang lah kalau memang itu ngomong ya. Ya nuwun sewu, saya itu di pundak saya ada kata polhut atau polsus gitu ya. Itu pol itu kan polisi. Ya kalau sampai ngomong ya kan jelas, mudah sekali kita menangkap itu. Gitu. Tapi karena Anda tidak ngomong, tahu-tahu mau nyergap sendiri ya, lepas. Ini hutan alam, lari, wut, hilang udah. Orangnya itu akhirnya menyadari sebelum ditangkap ada polisi gitu. Apa? Orang itu keburu sadar. Ya mungkin sadar, makanya dia lari. Langsung hilang ya kan? Iya, langsung hilang ya. Oh, artinya buronan-buronan juga tidak menutup kemungkinan juga ikut bersembunyi di sini sebagai motifnya sebagai pertapa atau apa gitu ya. Iya, betul. Makanya saya kemarin kan bilang orang ritual di Alas Purwo itu bermacam-macam. Ada orang karena banyak hutang, karena ada banyak kasus, ada banyak macam-macam lah gitu ya. Gitu. Ada yang karena memang niatnya adalah ritual untuk mencari ketenangan batin atau ilmu kan gitu. Oke. Nah, di episode yang lalu bro, kalau lu ikut nonton ya, ada bapak sempat ketemu pertapa itu yang bapak rawat, bawa pulang, bahkan bapak mau ongkosin pulang, di tengah jalan bapak malah mau dibegal sama dia. Iya. Itu kan artinya bener-bener ini orang yang masuk ini random ya. Kita harus hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Makanya saya katakan orang spiritual itu tidak semuanya baik-baik ya. Tidak semuanya baik-baik. Bahkan ritual dimanapun, bukan cuma di Alas Purwo. Banyak orang-orang paranormal atau supranatural ya, paranormal itu banyak yang nggak bener, hati-hati gitu ya. Hati-hati gitu ya. Karena apa? Di situ juga mudah sekali unsur-unsur penipuan, unsur itu banyak sekali gitu ya. Ada orang yang hidupnya sebagai paranormal itu adalah untuk penghidupan mereka ya. Karena dia mau makan apa, mau cari apa ya akhirnya jadi paranormal kan gitu kan. Dan mereka tahu orang-orang yang kesini tuh pasti orang-orang yang mungkin punya hajat. Iya, punya hajat, punya harapan apa. Punya harapan apa, dan dia terima mateng kadang-kadang kan gitu kan. Dan akhirnya dimanfaatkan lah ini, oh saya bisa ini. Oh, saya bisa ini, saya bisa ini, bisa ini gitu. Oh gitu. Nah, iya. Inilah makanya apa ya? Di atas 75% lah mungkin ya. Atau 75% lah itu. Rata-rata orang paranormal itu adalah penipu gitu ya. Itu kita hati-hati kan. Tapi nggak bisa dikesampingkan juga kalau memang benar-benar ada yang bisa untuk. Ada banyak paranormal yang benar juga ada ya. Katakanlah mungkin ada 25% lah gitu yang benar gitu ya. Tapi kan sulit membedakan. Iya, betul. Sulit membedakan. Nah, akhirnya yang 75% ini yang mungkin ya maaf ya tanda kutip penipu ini dijadikan stigma oleh masyarakat kalau semuanya tuh seperti itu. Ya. Nah ini kan kemarin sempat juga Pak di Jakarta ini ada bisa dibilang menjadi tren lah. Jadi ada beberapa orang yang mungkin dia tidak percaya, silakan gitu. Cuma ada juga yang menjadikan hal-hal seperti ini jadi pansos. Ada yang sayembara nih. Wah, buat siapa yang bisa nyantet gua? Gitu. Artinya kan buat saya sebenarnya nggak usah kayak gitu ya. Maksudnya, mungkin kalaupun dia nggak disantet saat dia sayembara, karena mungkin orang yang benar-benar bisa melakukan itu mungkin berpikir terlalu kecil buat gue buat melakukan itu buat lu kan, hitungannya kan gue punya dosa main di atas ya kan. Itu jadi itu Pak. Jadi menurut Bapak gimana nih hal-hal kayak gini Pak nih? Nah, makanya kemarin jadi manusia itu jangan sombong, jangan jangan takabur lah gitu ya. Suka sesumbar segala macam gitu ya. Tapi saya yakin kalau takabur dan sesumbarnya itu terjadi di Alas Purwo, saya yakin dia kena karmanya, kena getahnya lah gitu ya. Kenapa saya gitu ya? Banyak orang kok yang disumbar di Alas Purwo kemudian mati, kemudian kena masalah. Bener-bener mati ya? Iya,
itu. Memang untuk dibuktikan secara apa ya, secara otentik sulit, ya sulit. Tapi kadang-kadang, oh iya dia kemarinnya memang habis sesumbar ini kan gitu. Ada yang dengar, ada yang tahu kayak gitu ya. Nah itu, makanya saya bilang jadi manusia itu jangan sombong. Di atas langit masih ada langit, ya. Di atasnya nambah lagi ada orang yang disumbar ilmu santet, ilmu tenung. Ada orang sumber, ayo kalau bisa ini ada santet bisa membunuh aku, ayo silakan aku dibunuh dengan cara itu. Ada yang saya kasih waktu 3 hari ya, 3 hari atau sampai 6 hari ya gitu ya. Terus itu saya gini, sebenarnya banyak yang bisa itu banyak gitu. Tapi ngeladenin dia kan sama dengan ngeladenin orang gila gitu loh. Banyak yang bisa itu. Terus kalau kita ngeladenin dia, kita jadi anak-anak lah gitu ya. Sangat tidak dewasa sekali dan itu dosa. Bener. Itu dosa. Bener. Akankah ekonomi kita atau hati kita dendam jengkel mengorbankan kita masuk neraka? Ah itulah. Sebenarnya pekerjaan itu yang bisa banyak. Maaf, di Banyuwangi itu banyak. Tapi kan nggak orang itu kan, aku bisa, aku punya ini ya, mungkin sama dengan narkoba lah. Orang punya narkoba itu tidak mungkin, aku punya narkoba, aku punya enggak lah gitu ya. Gitu. Dan cenderung kayak Bapak bilang yang kemarin tuh, yang Bapak menemukan pertapa yang benar-benar bisa terbang-terbangan itu, ya. Bahkan dia Bapak, yang sudah Bapak lihat pun Bapak tanya dia aja masih nggak mau ngaku ya kan? Iya, dia nggak mau ngaku, tapi tertangkap basahnya itu. Nah, itu. Artinya orang-orang yang punya kemampuan seperti ini justru orang-orang yang nggak mau diketahuin orang. Iya, dan dia nggak ngaku. Sampai akhirnya juga dia tetap nggak ngaku. Iya. Begitu ketangkap basah, tolong Pak Suto, ini jangan diceritakan sama orang. Nanti orang ngelihat saya atau gimana, saya didewa-dewakan atau apa gitu, saya nggak mau Pak Suto. Dan ini kebalikannya dengan dukun-dukun palsu yang wah malah YouTube begini. Iya. Nah itulah yang dijadikan stereotip orang terhadap paranormal. Padahal nggak semuanya itu juga sifatnya jahat Pak ya. Ada yang mereka memang punya kemampuan itu tapi bukan untuk jahatin orang. Kan orang yang benar-benar orang supranatural, orang paranormal itu dia ingin membantu, bukan minta hidup dari kegiatan spiritual. Gitu Pak ya. Iya. Seperti saya katakan kemarin, kalau mau curhat, mau apa, datang ke rumah saya silakan. Tapi minta tolong ini itu monggo. Itu berapa maharnya Pak? Saya tidak pernah menentukan mahar. Tapi kalau media itu benar. Kalau kita mau melakukan sesuatu, saya pergunakan minyak wangi, saya pergunakan kembang, atau saya pergunakan dupa. Nah itu tentu saja kan ada nilainya, atau secara ekonomi dupa masa kita bikin sendiri ya kan gitu ya. Itu kan kita beli itu produksi mana kan gitu kan ya itu. Nah, tentang mahar segala macam ya silakan aja mau ngasih saya uang rokok, uang bakso, uang apa. Saya tidak pernah menentukan. Yang jelas niat saya membantu orang itu niatnya adalah ibadah. Terserah mau bagaimana, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan yang minta tolong ini pun kalau niatnya untuk mencelakakan orang, Bapak nggak akan mau kan? Kalau orang datang minta tolong buat nyelakain orang, Bapak juga nggak akan mau kan? Oh, saya tidak mau kalau ada orang yang datang pada saya untuk mencelakai orang, untuk tenung seseorang, jengkes seseorang, itu santet seseorang. Saya nggak mau. Nah, saya mau menolong dalam sesuatu hal yang positif, yang bagus gitu. Contoh kecil begini, ada orang punya warung, saingan warung lah gitu ya. Wah, bagaimana itu Pak warung tetangga itu bagaimana itu supaya mati, supaya tidak laku, itu kan laris. Saya nggak mau. Kalau kamu mau laris mau apa? Oke, tak doakan. Kalau bantu saya buat laris. Ya, buat laris gitu ya. Oke, saya bantu, tapi jangan membunuh orang lain. Jangan menzolimi orang. Ya, jangan menzolimi supaya itu tidak laris, jangan. Saya nggak mau gitu. Saya sendiri dengan percaya diri ingin menaklukkan mereka. Ternyata apa? Ternyata saya ditodong sampai saya terkencing-kencing. Bener terkencing. Karena apa? Ditembak itu di kaki, di dekat-dekat kaki. Ditembak. Gitu. Waduh, gitu. Kamu mau mati ya, mau hidup gitu. Itu maaf, itu angkatan.
Pada waktu itu saya yakin itu angkatan. Dia akan bikin sanggongan tuh di atas pohon, Pak, pakai senapan, ditungguin. Tujuannya apa? Karena anjing ini memang salah satu pakan alaminya macan. Pak, dia akan makan anjing. Dan kenapa pakai anjing? Karena di saat kita kan kalau yang namanya nyanggung kadang sampai tidur, Pak. Ngantuk. Ya. Di saat dia jangan diterkam, macan mendekat pun dia udah berisik. Nah, itu akan nerekam si anjing dan dari atas itu akan ditembak si macannya. Dan itu sudah ada orang yang memang standby, ya maaf, nyari uang 50 juta dari itu aja gampang, Pak. Bener, saya pada waktu itu down sekali saya. Gimana gak down itu? Lawannya itu bawa suke, bawa senjata dan bukan satu itu. Beberapa orang. Iya. Dan mobilnya ada 2, ada pakai supli semua, pakai senjata semua. Ya, nggak berdaya saya. Rai salah seorang ini ya, yang pernah kesini juga, karena kita kesini tuh awalnya juga dari beliau juga tuh. Mungkin kalau lu pada ingat dengan Ibu Sri ya, Ibu Sri, mungkin Bapak pernah ketemu di sini kali ya? Oh, kalau sama Ibu Sri itu kalau nggak salah ketemunya itu ada 3 kali mungkin. Oh gitu? Ya. Ibu Sri itu orangnya baik, orangnya gemuk gitu, orangnya baik gitu, orangnya manis itu. Dia suka ngasih duit.